Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin mau lanjutin pembahasan tentang senjata Meito Part 2. Kalau nggak salah, yang terakhir, admin membahas sampai 20 Owazamono. Oke, baiklah langsung saja kita bahas. Satu tingkat di bawah Great Sword atau Owazamono ada Skillful Great Sword atau biasa disebut Ryo Owazamono yang hanya berjumlah 50 buah saja di dunia. Memang jumlahnya jauh lebih banyak dari kedua tingkat di atasnya. Namun hanya ada 3 buah saja yang terkonfirmasi bahwa itu adalah senjata Meito kelas Ryo Owazamono. Roronoa Zoro sempat memiliki salah satu senjata yang berada di kelas ini, yaitu Yubashiri. Namun sangat disayangkan, Yubashiri harus hancur karena kekuatan buah iblis salah satu kapten angkatan laut yang bernama Su. Su yang mengkonsumsi buah iblis yang dapat mengkaratkan suatu benda yang mengandung unsur logam dengan mudahnya menghancurkan Yubashiri. Apalagi saat itu, Zoro sepertinya belum mampu melapisi senjatanya dengan haki. Katana ini merupakan pemberian secara cuma-cuma oleh Ippon Matsu. Ippon Matsu adalah pemilik sebuah toko senjata di Loge Town. Akan tetapi, ada untungnya juga Zoro kehilangan Yubashiri ini. Karena ia jadi bisa menggunakan Susui setelah mengalahkan mayat hidupnya Ryuma. Meito selanjutnya adalah sebuah katana bernama Kasu. Tidak begitu banyak informasi tentang katana ini, karena si pemiliknya saja Tashigi belum pernah terlihat menggunakan Kasu dalam pertarungannya. Sebelum Tashigi, pemilik Kasu adalah Mr. Eleven. Tashigi berhasil mengalahkan Mr. Eleven, kemudian menghakmilikan Kasu. Setelah itu, Meito terakhir di kelas ini adalah Yamao Orochi. Lagi-lagi Meito yang bertipe katana ini dimiliki oleh Tashigi. Namun sayangnya, ia tidak menggunakannya sebagai senjata utama saat dirinya bertarung. Sama seperti Kusa, Yamao Orochi ini dulunya dimiliki oleh seseorang yang bernama Billy the Orca Killer. Namun setelah dikalahkan oleh Tashigi, katananya pun diambil olehnya. Tashigi memang seorang pendekar pedang, akan tetapi sepertinya selain pendekar pedang, ia juga merupakan kolektor senjata, khususnya senjata Meito. Jika dilihat dari kebiasaannya, ia mengambil Meito lawan yang telah ia kalahkan. Padahal Tashigi ini merupakan pendekar pedang dengan aliran teknik satu pedang. Jadi itulah ketiga senjata Meito di kelas Ryo Owazamono. Dari ketiganya itu, hanya Yubashiri lah yang kualitasnya telah teruji. Jika saja tidak melawan Su, mungkin sampai sekarang Yubashiri masih ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas Meito paling rendah, yaitu Owazamono atau Great Sword. Dan kelas ini belum diketahui berapa jumlah seluruh senjatanya. Sejauh ini, yang telah terkonfirmasi merupakan Meito kelas ini hanya ada 2 buah saja. Mungkin saja sebenarnya banyak yang merupakan senjata di kelas ini. Akan tetapi, Oda Sensei belum mengkonfirmasinya. Dari salah satu yang terkonfirmasi di kelas Ryo Owazamono, ada Sandai Kitetsu yang merupakan versi terendah dari Kitetsu series. Sandai Kitetsu ini ditempa oleh Tanbuyama Hitetsu. Katana yang selalu setia berada di pinggang Zoro ini tidak usah ditanyakan lagi kualitasnya. Sudah selama 880 chapter, Zoro telah menggunakan Sandai Kitetsu. Dan melalui berbagai pertarungan, mungkin saja kelak Zoro akan mampu meningkatkan kualitas dari Sandai Kitetsu. Sama seperti Yubashiri, Zoro mendapatkan Sandai Kitetsu secara cuma-cuma dari Ippon Matsu. Setelah Zoro membuat Ippon Matsu terkesan dengan keberuntungannya dan juga tekadnya Zoro. Padahal awalnya Zoro sempat mendapatkan penolakan atau larangan ketika ia sedang memilih-milih katana dan menemukan Sandai Kitetsu. Menurut Ippon Matsu, katana yang dipilih oleh Zoro ini merupakan katana terkutuk atau Yoto. Disinilah pertama kalinya istilah Yoto disebut. Oke, selanjutnya ada Meito yang selalu dipakai Tashigi bertarung, yaitu Shigure. Entah mengapa Tashigi selalu memakai katana ini, padahal ia telah memiliki 2 katana yang kelasnya di atas Shigure. Setidaknya secara kualitas, ya Shigure cukup teruji lah, karena sering digunakan oleh Tashigi. Tidak diketahui siapa penempat dan juga siapa pemilik Shigure sebelum Tashigi. Mungkin saja Shigure ini katana warisan turun-temurun keluarganya Tashigi. Semua senjata yang termasuk Meito telah dibahas. Sebenarnya yang membuat istimewa senjata yang termasuk Meito, hanya senjata itu memiliki nama dan ditempa oleh tangan yang ahli, apalagi dibuat dengan bahan baku yang berkualitas. Akan tetapi, ada beberapa senjata yang menurut admin, kualitasnya tidak kalah bagus jika dibandingkan dengan senjata-senjata Meito yang tadi admin sebutkan. Atau bisa jadi senjata ini sebenarnya termasuk kategori Meito, namun Oda Sensei belum mengungkapkannya. Oke, baiklah berikut ini beberapa senjata berkualitas yang belum terkategorikan. Pertama ada senjata milik Akagami no Shanks. Sebuah pedang berjenis saber ini merupakan senjata utama Shanks. Namun tak mengapa senjata ini tidak termasuk kategori Meito. Padahal secara kualitas yang pernah kita lihat, di beberapa kemunculan Shanks, senjata ini tidak termasuk kategori Meito.
senjatanya terlihat sangat kuat. Yang pertama, saat berhadapan dengan Shirohige di manga chapter 433. Shanks dan Shirohige saling melancarkan serangan hingga terjadi benturan antara dua senjata mereka. Saat itu senjata Shanks terlihat mampu menandingi Murakumogiri milik Shirohige, yang padahal berada di kelas Meito tertinggi. Selanjutnya peperangan di Marineford. Pada chapter ke-579, Akagami no Shanks menahan serangan tinju magma milik Akainu dengan menggunakan senjatanya ini. Jadi secara kualitas menurut admin, senjata milik Shanks layak untuk masuk kategori Meito. Apalagi senjata Shanks ini memiliki nama, yaitu Griffon. Setidaknya Griffon ini layak untuk termasuk di kelas Owasamono. Oke, selanjutnya ada senjata milik Goldie Roger. Senjata yang berjenis saber, berbentuk mirip seperti milik Shanks. Saber yang digunakan Roger sedikitnya telah diperlihatkan kualitasnya. Pada manga chapter ke-957, Roger dengan menggunakan sabernya berhasil mementahkan Oden dengan sekali serangan saja. Padahal Oden merupakan salah satu pendekar pedang terbaik dan juga sedang menggunakan senjata andalannya, yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Selain itu, senjata ini juga mampu mengimbangi Murakumogiri saat beradu Osoku Haki dengan Shirohige. Sebenarnya admin juga yakin kalau Roger menggunakan senjata lain masih tetap bisa bertarung dengan hebat. Akan tetapi, admin lebih yakin kalau Roger bisa sekuat itu dikarenakan adanya peran dari senjata yang ia gunakan juga. Sehingga kekuatan yang dikeluarkan oleh Roger menjadi lebih maksimal. Sayangnya, kita tidak tahu nama dari senjata milik Roger ini. Jika dilihat dari bentuknya, menurut admin senjata Roger sangat layak untuk dikategorikan sebagai Meito, yang setidaknya berada di kelas Owasamono atau bahkan di Saijo Owasamono. Selanjutnya ada senjata milik Trafalgar di Waterloo. Senjata yang berjenis Nodachi, semacam katana namun lebih panjang, merupakan salah satu senjata yang terkutuk atau Yoto juga loh. Selain itu, senjata milik Law ini memiliki nama juga, yaitu Kikoku. Akan tetapi entah kenapa tidak termasuk kategori Meito. Oda Sensei sendiri belum memastikan atau mengkonfirmasi apakah Kikoku ini termasuk Meito atau tidak. Secara kualitas, Kikoku belum begitu teruji karena dikitnya aksi dari benturan Kikoku dengan senjata lain. Seingat admin, hanya ada benturan ketika melawan Vergo di Pang Hazard dan juga saat melawan Doflamingo di Dressrosa. Akan tetapi, setidaknya senjata Law ini layak untuk termasuk kategori Meito yang setidaknya berada di kelas Wasamono atau Ryo Wasamono. Selanjutnya ada senjata milik mantan komandan divisi 5 bajak laut Shirohige, yaitu Vista. Salah satu pendekar pedang yang kemampuannya diakui oleh pendekar pedang nomor 1 yang saat ini, Drakun Mihawk. Vista menggunakan teknik dua pedang yang biasa disebut Nitoryu. Pedang yang ia sering gunakan ini berjenis saber, mirip seperti milik Shanks dan Roger, meskipun ketangguhannya telah teruji. Contohnya di peperangan Marineford saat dia menangkis serangan Akainu. Jika memang senjata milik Vista ini termasuk kategori Meito, menurut admin setidaknya layak untuk masuk di kelas Ryu Wasamono atau Wasamono. Dan selanjutnya ada katana milik King. Katana ini sebenarnya belum diketahui namanya. Namun jika dilihat dari sepak terjangnya King sebagai pendekar pedang yang mampu membuat 9 sarung benang merah kewalahan, dan juga statusnya yang sebagai salah satu dari 3 komandan bajak laut binatang buas, ada kemungkinan katana miliknya ini termasuk dalam kategori Meito. Dan setidaknya senjata ini termasuk dalam kelas Ryo Wasamono atau hanya Wasamono. Jujur saja, admin cukup penasaran dengan gaya bertarungnya King. Jika tadi ada 5 senjata yang menurut admin layak masuk dalam kategori Meito, dan ini ada beberapa senjata yang memang merupakan kategori Meito, tapi belum diberitahukan kelasnya. Pertama ada senjata yang dimiliki oleh Shiryu, kapten kapal kedua bajak laut Kurohige. Senjata yang berjenis Nodachi ini bernama Ryu. Berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya, Ryu telah terkualifikasi sebagai salah satu Meito, seperti yang disebutkan pada Fever Card Databook. Namun belum diberitahukan di mana letak kelas dari Ryu. Kalau menurut admin, setidaknya Ryu ini berada di kelas Owasamono atau Ryo Wasamono jika dilihat dari siapa pemiliknya. Meskipun belum ada bukti konkret tentang aksi ketangguhan dari Ryu, akan tetapi admin yakin kalau sebentar lagi kita akan melihatnya jika dilihat dari bajak laut Kurohige yang mulai melakukan pergerakan. Selanjutnya ada sepasang katana yang berjenis double edge atau tajam di kedua sisinya. Katana ini milik Kinji Shinoshiki dan bernama Oto dan Kogarashi. Kedua katana ini tidak lagi digunakan di tangan ini semenjak rencana pelarian Shiki di Impel Down. Oto dan Kogarashi merupakan senjata Meito yang belum diketahui kelasnya. Menurut admin, jika melihat sepak terjang Shiki selama menggunakan senjata ini dan juga hubungannya dengan para bajak laut legendaris, setidaknya Oto dan Kogarashi berada di kelas Ryo Wasamono.
Namun di masa sekarang, Otto dan Kogarashi hilang dan belum diketahui keberadaannya. Begitu pula dengan Shikinya. Selanjutnya ada Durandal, milik salah satu anggota armada bajak laut topi jerami, yaitu Cavendish. Seperti yang disebutkan pada manga chapter 708, salah satu gladiator di Colosseum bilang kalau Durandal adalah salah satu pedang terbaik dunia, yang bisa diartikan sebagai konfirmasi bahwa Durandal termasuk sebagai Meito, namun belum dikonfirmasi berada di kelas yang mana. Menurut admin sih, setidaknya Durandal layak untuk masuk ke kelas Ryo Wazamono atau Wazamono. Oh iya, Durandal ini senjata berjenis rapier. Selanjutnya ada Shirauo, sebuah nodachi milik salah satu anak Big Mom yang bernama Charlotte Amanda. Telah dikonfirmasi sebagai senjata Meito pada manga chapter ke-846. Saat itu King Baumla yang menyebutkan kalau nodachi milik Amanda merupakan salah satu senjata Meito. Karena sangat dikitnya bukti ketangguhan dari Shirauo ini, menurut admin, Shirauo hanya layak untuk masuk ke kelas Ryo Wazamono atau Wazamono. Selanjutnya ada Longsword milik Charlotte Cracker yang bernama Pretzel. Pada Fever Card Databook, Pretzel dikonfirmasi merupakan salah satu dari senjata Meito yang belum juga diberitahukan kelasnya. Jika dilihat dari posisi Cracker yang pernah menjabat sebagai Suite Commander ketiga bajak laut Big Mom, sepertinya Pretzel ini berada di kelas O Wazamono atau Ryo Wazamono. Cracker juga bisa memanfaatkan Pretzel dengan cukup baik dan mampu menciptakan berbagai macam variasi serangan. Oke, yang terakhir ada satu senjata milik Taguyama Hitetsu. Senjata itu adalah senjata yang selalu dibawa olehnya. Senjata ini memang belum terkonfirmasi sebagai Meito, namun masih pembuat senjata kualitas terbaik dunia tidak menggunakan senjata kualitas terbaik dunia juga. Senjata yang sepertinya berjenis katana ini cukup memiliki bentuk gagang yang cukup menarik, dengan bagian pemisah antara bilah pisau dan gagangnya yang berbentuk seperti daun. Menurut admin, senjata yang digunakan ini setidaknya berada di kelas Ryo Wazamono atau Wazamono. Karena jika dilihat dari sepak terjangnya yang berhasil membuat Sadai Kitetsu. Oke, sekian dulu episode kali ini. List senjata yang kemungkinan merupakan Meito tadi hanya opini admin ya. Nakama sekalian juga bisa berkomentar di bawah untuk berdiskusi 5 senjata versi Nakama. Nakama stay safe and stay healthy ya. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.